Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membacakan sebuah sejarah dengan judul Pembuangan Opu Tosapaile dan tokoh pergerakan Luwu lainnya. Pembuangan terhadap raja-raja di Sulawesi Selatan yang dianggap telah melakukan perlawanan atau bekerja sama untuk melawan Belanda banyak dilakukan. Mereka pun banyak yang dibuang, baik ke Jawa maupun ke Sumatera dan ke daerah lain yang telah dikuasai oleh Belanda. Padahal, banyak di antara mereka yang dibuang itu hanya berdasarkan tuduhan belaka, tanpa pembuktian sama sekali. Adapun maksud dari pembuangan tersebut adalah untuk menyapu bersih dan mencabut bibit-bibit perlawanan rakyat sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan siasat tersebut, Belanda bisa lebih leluasa menimbah dan mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya negaranya. Salah satu tokoh penting pada masa Andi Kambo yang mengalami pembuangan adalah Opu Tosapaile, patundru kerajaan Luwu yang dibuang bersama dengan beberapa tokoh pejuang Luwu lainnya. Pembuangan itu banyak terjadi pada tahun 1910 sampai tahun 1918. Dibuangnya Andi Basolempule pada saat itu oleh karena adanya laporan para pengkhianat yang tidak suka terhadapnya, yang mengatakan bahwa pemberontakan Haji Hasan itu terjadi akibat perintahnya. Selain itu, banyaknya kegagalan yang dialami oleh Belanda dalam menangkap Haji Hasan itu diakibatkan karena adanya pemberitahuan dari Andi Basolempule kepada Haji Hasan sebelum Belanda melakukan penyerangan. Semua kecurigaan itu diperkuat dengan ditemukannya keris yang digunakan oleh Haji Hasan yang ternyata merupakan keris milik Datu. Dan kecurigaan Belanda itu semakin diperkuat pula oleh beberapa orang yang iri hati kepada Andi Baso. Karenanya, setelah Haji Hasan meninggal di penjara Palopo, Andi Basolempule kemudian dipanggil menghadap asisten residen Bor. Saat menghadap, ia lalu ditanya tentang kebenaran keris milik Datu Luwu yang dipakai oleh Haji Hasan dalam pemberontakannya melawan Belanda. Tanpa berbelit-belit, Andi Basolempule pun membenarkan ucapan Boer. Saat Boer bertanya mengenai mengapa keris itu berada di tangan Haji Hasan, Opu Tosapaile kembali menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa sebelum Belanda datang ke Luwu, keris itu memang biasa dipinjam Haji Hasan dan kemudian karena keris itu hanya kepunyaan pribadi Datu, atas permintaan Haji Hasan keris itu dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Berbagai pertanyaan dan tudingan terus diajukan kepada Andi Basolempule untuk menyudutkannya. Di antaranya juga tentang tuduhan bahwa Perang Topoka, pemberontakan Pong Simpin adalah di bawah komando Opu Tosapaile. Namun semua pertanyaan dan tudingan tersebut berhasil dijawab dengan tepat dan tenang. Karenanya, Boer tak dapat memasukkan Opu Tosapaile ke penjara sebagai orang bersalah. Akan tetapi, akibat hasutan dan fitnah orang-orang yang iri hati kepadanya, maka ia pun harus rela menjalani hukuman pembuangan. Para pengkhianat tersebut menyatakan kepada Boer bahwa Opu Tosapaile adalah orang yang pintar bicara, dan jika hanya ditanya dengan berbagai tuduhan, ia pasti mampu menjawabnya dengan baik. Dengan jawaban dan cara menjawab yang tenang, maka ia pasti tidak dapat disalahkan. Karenanya, Andi Basolempule tidak usah diperiksa, sebab selama ini banyak orang yang melihat bahwa Opu Tosapaile selalu bertemu dengan Haji Hasan di muka masjid jika selesai sholat maghrib atau isya. Akibat hasutan tersebut, Andi Basolempule pun diasingkan ke Jawa. Adapun mereka yang dibuang ketika itu adalah 1. Andi Basolempule atas tuduhan terlibat dalam perlawanan Haji Hasan dan beberapa perlawanan lainnya di Kedatuan Luwu. 2. Andi Mangile Palempang Sulih, anak Opu Tosapaile, dituduh sebagai brain trust pada Perang Topoka atau perlawanan rakyat Topoka. 3. Andi Yusuf Opu Tosibengareng Sulewatang Larompong, kepala distrik, dituduh sebagai brain trust Perang Topoka. 4. Andi Rendreng Opu Topemanu, anak Opu Tosapaile, dituduh sebagai brain trust Perang Topoka. 5. Opu Tomusu, saudara sepupu Opu Tosapaile, dituduh turut campur dalam Perang Topoka. 6. Lopi Pong Timbang, asal dari Suli, dituduh turut campur dalam Perang Topoka. 7. Sempo, asal dari Suli, dituduh turut campur dalam Perang Topoka. 8. Pong Simpin, berasal dari Pantilang, dituduh sebagai pemberontak. 9. Opu Topa Rombeang, berasal dari Buah, ia dituduh telah melakukan kerjasama dengan Pong Simpin. 10. Opu Tolane, berasal dari Buah, ia dituduh bekerjasama dengan Pong Simpin. 11. Andi Pandangai Opu Deng Taleseng, kawan seperjuangan Makole Baibunta. Di antara mereka yang dibuang tersebut, beberapa di antaranya masih dapat kembali ke negerinya, seperti Andi Yusuf Opu Tosibengareng, Andi Pandangai Opu Deng Talesang, dan Sempo. Dalam pembuangannya tersebut, Opu Tosapaile sempat menikah dengan wanita suku Jawa dan mempunyai keturunan. Sampai di sini
kisah dari pembuangan Oputo Sapaile dan tokoh pergerakan Luwu lainnya dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu dari Edward Anwar. Terima kasih. Jika kalian ingin berkomentar, berkomentarlah dengan sopan dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.